senantiasa Allah curahkan kepada kita salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda besar junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, beserta seluruh sahabat beliau, beserta seluruh tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin amin Allahumma amin. Pertemuan yang pertama katanya pertemuannya kok ngegas. Pertemuannya langsung ngebut. Whiteboard. Ayo. Pertemuan pertama apa kemarin? Siklus kehidupan. Kehidupan. Masih ingat ya? Insya Allah setiap manusia melewati 5 rute kehidupan. Kehidupan. Kelihatan nggak nih? Satu, kehidupan alam ruh. Kedua, kehidupan alam rahim. Kemudian ketiga, kehidupan di alam dunia. Kemudian setelah itu alam keempat, alam barzakh. Kemudian alam kelima, alam akhirat. Ini adalah rute perjalanan yang berlaku bagi siapapun tanpa terkecuali. Hanya mengingat saja, Bunda, sekarang kita berada di alam yang ketiga, alam dunia. Sudah melewati alam pertama dan alam kedua, dan di hadapan kita tersisa kehidupan alam barzakh dan alam akhirat. Sekarang di alam dunia. Maka tugas kita adalah mempersiapkan diri menghadapi alam barzakh dan alam akhirat. Hari ini tentang alam dunia. Bunda, ngapain kita di dunia? Ngapain? Ngapain di dunia gitu ya? Ngapain coba? Di alam dunia itu juga mudah ya, 2 tugas utama. Alam dunia A, tugas kita di dunia pertama ibadah. Kemudian B, khalifah. Ini apa ini? Ya. Sabar. Tugas kita hidup di dunia itu 2. Pertama adalah ibadah, kedua adalah khalifah. Ibadah itu apa? Ya, ibadah ya sholat, zakat, puasa, haji dan seterusnya. Itu nilai-nilai makna-makna atau detail dari ibadah. Khalifah artinya pengelola, gitu ya. Kenapa dengan ibadah? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Oh, belum hafal kan? Tulis sudah coba. Kira-kira udah hafal. Oke, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cukup kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kelihatan tulisannya?
Nggak kelihatan ya? Kelihatan. Iya, disesuaikan dengan papannya. Kalau papan di kelas gede ini papannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu ya. Udah enggak apa-apa. Anggap aja kelihatan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. PR pertama. PR ini surat apa ya? Yang kedua ini ja'ilun fil ardi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tugas pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kedua, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sudah cukup terzoom atau perlu di zoom lagi Bunda? Di zoom lagi bisa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tugas pertama ibadah, tugas kedua khalifah. Mau tidak mau ya ini sebetulnya tugas utama. Tugas pertama ya ibadah, tugas kedua adalah khalifah. Ibadah berarti hablum minallah gitu ya. Kalau khalifah hablum minas, kira-kira begitu. Boleh beda istilah tetapi ya konsepnya sebetulnya itu. Ada vertikal, ada horizontal ya istilahnya apa itu? Kalau vertikal itu ke atas. Ke atas. Nah, vertikal, hubungan vertikal. Kata orang-orang kampus, orang-orang modern, hubungan vertikal. Kalau ini hubungan horizontal gitu ya. Vertikal itu antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ke atas. Vertikal antara seorang hamba dengan Allah. Kemudian yang kedua khalifah horizontal, sesama manusia dan alam semesta. Oke, ini konsep kita hidup di dunia. Jadi kita hidup di dunia ngapain? Nggak lepas dari ini loh. Yang berkaitan antara kita dengan Allah atau kita dengan manusia. Disebut dengan ibadah, disebut dengan khalifah. Nah, setelah itu nanti akan mendetailkan tentang dua hal ini. Sampai di sini bisa dipahami? Lanjut ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Tapi sinyal ada, koneksinya ada ya. Loading, masih loading Bunda, masih loading. Loading atau mudah bisa diterima? Mudah ya. Loh kok senyum? Oke, tak hapus, boleh. Mau ibadah dulu apa khalifah dulu? Ibadah dulu. Ibadah ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita udkhulu fis silmi kaffatan. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian semua ke dalam agama Islam secara kafah. Secara kafah. Masuklah kalian semua ke dalam agama Islam secara kafah. Secara apa kafah? Totalitas, sempurna. Totalitas ya. Totalitas. Apa? Sempurna. Apalagi bahasanya? All out. All out ya. Apalagi? Jangan setengah-setengah, jangan nanggung-nanggung. Jangan beragama Islam setengah-setengah. Setengah Islam, setengah Yahudi. Setengah Islam, setengah liberal.
setengah Islam, setengah apa lagi? Tapi udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara totalitas, sempurna all out. Pertanyaannya, Bunda sudah kafah belum? Sudah totalitas belum? Pertanyaannya sudah kafah belum? Belum. Sudah total belum? Sudah sempurna belum? Sudah all out belum? Sudah berapa tahun beragama Islam? Seumur. Lah kok enggak total? Lah kok enggak sempurna ini? Sambil belajar. SD aja 6 tahun ini. Kenapa? Kan ada ukuran syar'i, ada ukuran duniawi, ada barometer bahwa dia berusaha sempurna totalitas atau minimal dia sedang menuju ke jalan itu. Kalau kesempurnaan yang hakiki, ya Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Kalau sempurna seperti apa? Lah ya itu kita belajar sini, ya itu yang sempurna. Lah ya itu. Sempurna seperti apa? Ya ini. Belum sempurna? Belum. Oh, podo berarti. Oke. Yang kita ingin pelajari sekarang bagaimana sih beragama Islam secara keseluruhan. Bunda, saya yakin kita semua belajar agama Islam, belajar sholat, belajar paham, belajar segalanya itu sudah dari kecil belajar. Tapi kadang-kadang sepotong ya, sepotong. Jadi seperti ya potongan-potongan. Kali ini bulan Ramadan belajar tentang puasa kan begitu. Selesai Ramadan ya kajiannya hilang, pengajiannya juga hilang kan karena pengajian Ramadan penuh. Ramadan doang sih. Kalau enggak Ramadan pengajiannya hilang. Ramadan sering baca Quran, mulai kaji Quran. Ramadan doang kan. Selesai Ramadan Hilang. ya hilang lagi. Ganti sinetron kan. Itu yang membuat kita nggak kafah. Kenapa? Karena memang belajarnya nggak urut, selalu potongan-potongan. Jadi puzzle yang nggak sempurna. Saya ingin kita ini, ayo bareng-bareng kita sempurna, kita totalitas, kita all out. Konsepnya tujuannya kemari. Jalannya lewat mana? Kalau jalannya nunggu pengajian dari TV, ya musim-musiman aja. Musim-musiman doang, nggak bisa diharap. Kena lockdown, siarannya bubar nanti. Oke, lanjut ya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita tahu semua. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. Suatu saat, ini yang menceritakan adalah sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab atau Umar bin Khattab, bukan Abdullah, Umarnya. Umar bin Khattab menceritakan suatu saat bainama nahnu julus inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat kami para sahabat duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. Tiba-tiba muncul seseorang yang pakaiannya putih bersih, syadidu sawad sya'ar, rambutnya hitam bersih, la yura alaihi atharu safar, karena rapi, jadi bersih, nggak kelihatan kalau dia dari bepergian jauh luar kota. La ya'rif minna ahad, tetapi kami penduduk Madinah nggak tahu, nggak kenal ini orang. Kalau dari dalam kota Madinah yang pakaiannya rapi, kok kami orang Madinah nggak kenal. Kalau dari luar kota kerapian amat. Orang dulu kalau luar kotaan ya mengarungi padang pasir berdebu. Mestinya berdebu dan kotor. Tapi ini enggak. Bersih rapi jadi seperti orang kota Madinah, orang dalam kota. Tetapi kami penduduk Madinah juga nggak kenal ngerti siapa. Misterius itu. Fajalasa 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang asing misterius ini duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa asnada rukbatayhi wa ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ila fakhidayhi.
orang asing ini duduk berdekatan dengan Rasulullah. Ia letakkan kedua tangannya di atas pahanya. Faqal, ya Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Akhbirni anil Islam. Wahai Nabi Muhammad, kabari aku tentang al-Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjal bait in istata'a ilaihi sabila. Ini yang kemudian kita kenal dengan rukun Islam ada 5. Syahadat, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak pernah mengatakan arkanul Islami khamsatun, rukun Islam ada 5. Enggak begitu bahasa Rasulullah. Tetapi dalam hadis itu ada orang asing yang tidak dikenal bertanya kepada Rasulullah, akhbirni anil Islam ya Rasulullah, beritahu aku, kabari aku tentang Islam. Maka jawaban Rasulullah, anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, syahadat. Kemudian anna Muhammadan Rasulullah, wa tuqimas salat, engkau tegakkan salat, wa tu'tiyaz zakah, engkau tunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan engkau puasa Ramadan, wa tahajjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta, engkau benar, kata orang asing ini. Sahabat kaget, ini bertanya kemudian membenarkan. Ini ngetes atau bagaimana ini? Kalau ngetes berani amat ngetes Nabi Muhammad, tapi para sahabat aja nggak berani ngetes. Ini orang asing nggak kenal, tahu-tahu ngetes Nabi. Qala sadaqta, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kata Umar, kami heran, ini nanya kemudian membenarkan, ngetes ini. Kemudian fa'akhbirni 'anil iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabari aku tentang iman. Orang asing bertanya, fa'akhbirni 'anil iman, kabari aku tentang iman. Apaan iman itu? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. An tu'mina billah wa malaikatihi, kemudian wa kutubihi, kemudian wa rusulihi, kemudian wal yaumil akhiri, kemudian wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu rukun iman yang 6. Arkanul imani sittatun, rukun iman ada 6. Bahasanya kagak begitu, itu bahasa untuk mendidik anak-anak kecil. Tapi itu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitab suci darinya dan para rasul utusannya, dan beriman kepada hari akhir, hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar, surat dan takdir. Qala sadaqta, engkau benar. Qal fa akhbirni 'anil ihsan. Iklan. Fa akhbirni 'anil ihsan. Ada al-Islam, ada al-iman, ada al-ihsan. Ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Al-ihsan itu an ta'budallaha, adalah engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Beribadahlah seakan-akan engkau tuh melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Tapi kalau memang engkau tidak mampu, tidak bisa, fa innahu yarak, karena sesungguhnya Dia yang senantiasa melihat dirimu. Maksudnya bagaimana? Ya kalau dalam dunia kerja, kita melakukan pekerjaan, ada supervisor, manajer yang melototin sama nggak ada, kira-kira bagaimana pekerjaan? Sama.
Ada mandor yang melototin sama nggak ada mandornya, kira-kira kerjanya beda apa enggak? Beda. Ya itulah al-ihsan. Kalau orang ihsan itu pekerja yang baik gitu kan, pekerjaan yang baik, mau ada mandornya kagak ada mandornya ya kerjaannya sama. Tapi kalau orang yang nggak ihsan, ada mandor semangat, kagak ada mandor Lembek. nyuantai lembek, itu nggak ihsan. Manusia juga kira-kira begitu. Kalau ada perlunya kepada Allah Ta'ala, sholatnya khusyuk. Giliran nggak ada apa-apa, agak malas-malas sholatnya. Giliran tanggalnya tua, kantongnya kempes, sholat duha. Tapi kalau lagi banyak duit, kagak sholat duha. Itu berarti nggak ihsan. Itu nggak ihsan. Kalau lagi kepepet gitu ya, lagi kepepet, sulit hidup, waduh ke masjid, berzikir, berdoa, khusyuk amat. Iya lagi ada masalah. Lagi senang nggak ada apa-apa. Lupa. Biasa aja. Sholatnya pun sempat. Ya itu nggak ihsan. Ihsan itu lebih pada akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya boleh dikatakan akhlak. Sampai di sini bisa dipahami dan diterima sebelum lebih lanjut. Atau masih loading lagi? Ini kan sudah tahu pasti ya? Sudah tahu ya? Sudah tahu ya? Kecil diajarin Masih lupa. rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Kalau kecil kan diajarinnya begitu. Tapi ini semua dari hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Islam, al-iman, al-ihsan. Tentu bahasanya beda. Bahasa untuk anak-anak gak diajari hadis panjang seperti tadi. Anak kecil diajari hadis gitu, nggak masuk. Tapi udah apalin aja. Kalau anak kecil umur 2-3 tahun, rukun Islam ada 5, 1 syahadat, 2 sholat. Anak kecil kan umur 2-3 tahun dia jadi nyanyi. Tapi ini dari hadis. Iman diajarin anak kecil. Rukun iman ada 6. 1 kepada Allah, 2 kepada malaikat, 3 kepada kitab, Rasul, 4, 5 hari kiamat, begitu kan? 6 qada dan qadar. Ya nggak apa anak kecil. Tapi ya ilmu dari hadis. Kalau anak umur 2-3 tahun dia jadi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngerti metode. Ini metode. Ini cara menyampaikan, menanamkan sesuatu kepada anak kecil. Masa ibu dia jadi ibu nyanyi bu, rukun iman kagak. Ya enggak kalau ibu-ibu. Tapi begini, metode ya, cara untuk menyampaikan hadis dalam bentuk dalam cara yang berbeda. Baik, Islam, iman, ihsan sudah dipahami? Boleh lanjut? Boleh lanjut bunda? Lanjut ya. Ini rukun Islam yang 5 sudah pernah belajar? Rukun iman? Pastilah. Gini loh. Lanjut ya. Jadi semua itu dari Al-Quran, dari hadis, kemudian turun ke bawah dengan berbagai macam bentuk. Bunda, rukun Islam yang 5. Rukun Islam yang 5 ini kemudian pada akhirnya di level bawah menjadi ilmu fikih. Pernah belajar ilmu fikih? Fikih itu kan kita belajar tentang toharoh, belajar berwudu, belajar tentang mandi besar, mandi janabah. Ya itu kan bagian dari fikih. Kemudian nanti belajar bab sholat, gitu kan? Nanti bab zakat, nanti bab puasa, ini bab haji. Lah, ilmu fikih itu sebetulnya ya dari sini. Tapi dibentukkan dalam bentuk ilmu fikih. Ilmu fikih sekarang bagaimana? Ya sudah berada di buku-buku. Kalau dipelajari di sekolah, ya bentuknya bentuk begitu. Kalau ini iman kepada Allah, malaikat, kita belajar di apa? Ilmu apa? Ilmu aqidah atau ilmu tauhid.
Ini belajar akidah atau ilmu tauhid. Akidah atau tauhid, ilmu tauhid karena tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah. Disebut dengan ilmu akidah atau ilmu tauhid. Karena kita dikenalkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kecil di musola-musola dulu ya, nggak tahu sekarang ya. Dulu ketika saya kecil di musola kadang-kadang dilantunkan ketika azan selesai menunggu iqamah, kadang-kadang di musola, di surau, di masjid ada yang qasidah, puja-puji kan begitu. Allah wujud tidak baqa. Ini pelajaran padahal itu. Itu pelajaran. Ingat, saya nggak pernah ngapalin itu di bangku sekolah. Tapi gara-gara kita waktu kecil dulu sering lari-lari di masjid, sering lari-lari di musola, dan itu dilantunkan. Ini telinga yang ngedenger tiap hari hafal. Padahal pelajaran akidah itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang nggak ada pujian di masjid-masjid, musola-musola. Anak kita nggak tahu. Padahal itu media komunikasi yang ada di zamannya. Contoh. Kemudian malaikat diajarin 10 malaikat Allah, Jibril penyampai wahyu. Loh, kan begitu. Ya untuk anak-anak, tapi pelajaran akidah gitu loh. Anak kecil nggak bisa dikasih bentuk seperti ini. Oh, terlalu modern, terlalu maju. Anak kecil ya nggak begitu. Versinya untuk anak kecil. Kitab-kitab suci. Tapi sudah pernah semua kan ini? Ini hanya metakan dulu. Kalau belajar Islam ya fikih, belajar tentang iman ya akidah dan tauhid. Kemudian ini Bunda, akhlak. Akhlak bagaimana? Akhlak itu sebetulnya adalah menggabungkan atau sinkronisasi antara akidah dengan fikih. Kalau kita orang beriman kepada Allah, tentu kita melaksanakan sholat. Saya iman kepada Allah tapi tidak sholat, bohong berarti. Saya beriman kepada para malaikat, ada malaikat mungkar nakir yang mencatat amal ibadah dan amal baik. Ya dibuktikan imanmu kepada malaikat dengan amalan baik, dengan syahadah, dengan sholat, dengan zakat. Saya beriman kepada hari akhir. Kalau beriman dari akhir ya harus ibadah, karena ibadah ini adalah bekal untuk hari akhir. Saya percaya kepada qada dan qadar, suratan takdir. Kalau engkau percaya kepada qada dan qadar, kepada suratan takdir, saya percaya rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau percaya, jangan kau korbankan ibadah hanya untuk mencari rezeki. Jadi sebetulnya ihsan ini, akhlak ini mensinkronkan antara iman yang akidah dengan ibadah. Karena ini Bunda, akidah, tauhid, iman ini nggak kelihatan. Ini urusannya hati semua di dalam. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada para rasul, para nabi, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qadar. Iman itu percaya. Iman, percaya, cinta itu perasaan dan sifat hati yang gak kelihatan. Makanya gak kelihatan itu diperlihatkan dengan ibadah fisik. Iman kepada Allah, saya beriman, ya ngakunya beriman, tapi buktikan imanmu. Bagaimana bukti itu? Ya dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa. Jadi akidah tauhid, ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu tentang rukun iman, ini sebetulnya mendidik hati dan jiwa. Hati dan jiwa ini dibuktikan dengan ilmu fikih, yaitu ilmu tentang rukun Islam, yaitu ibadah fisik. Ibadah zahir itu bukti keimanan yang tidak kelihatan. Iman yang tidak kelihatan harus dibuktikan dengan ibadah yang kelihatan. Nah, akhlak adalah mensinkronkan antara keduanya. Yang zahir dan batin ini penyambungnya adalah ihsan atau akhlak. Sampai di sini bisa diterima?
Sebelum beliau lanjut. Udah tertulis semua ya? Aman? Nah, kalau gini mulai kelihatan nih. Kita udah totalitas belum? Semakin sempurna kita mempelajari ini, artinya semakin sempurna kita berusaha masuk Islam. Tapi kalau ini belum belajar secara sempurna, ya berarti belum sempurna. Pasti pernah ya, walaupun mungkin puzzle, potongan-potongan yang tidak terangkai sempurna. Pasti pernah. Monggo Bunda tanya apa? Waalaikumsalam kok, kan kaget sih. Bunda ini mah mengulangi. Ini sudah pernah. Bunda sudah ekspor. Ini baru pertemuan kedua. Tentang usul fisilmi kata masuk Islam secara kafah dan totalitas sempurna kan. Kemudian pintu masuk totalitasnya melalui rukun Islam, rukun iman. Itu pernah. Ingat ya? Islam, fikih, iman, ya akidah, tauhid, ihsan, ya akhlak. Baik, Bunda ada pertanyaan sebelum lanjut? Enggak ada, ini berarti diterima atau enggak? Dipahami dengan jelas atau kagak jelas ini? Jadi pada akhirnya gitu ya. Pada akhirnya, yakin Habib sampaikan juga, pada akhirnya bahwa apa yang kita ajarkan kepada mungkin anak-anak kita yang didoktrinkan itu semua adalah bentuk-bentuk dari modifikasi Quran dan hadis kalau boleh kata. Assalamualaikum. Waduh, masya Allah, terhormat sekali saya hari ini. Ini yang menyambungkan jalan tol seluruh Jawa. Aduh, masya Allah. Ini udah pernah. Gitu ya. Maksudnya ini buat ibu-ibu yang pertemuan kedua. Bunda sama yang ini Refresh lagi. Refresh, sekedar refresh. Alhamdulillah. Bunda, ini jelas benar nih serius. Ada sesuatu yang ingin disampaikan? Nggak ada, jelas. Oke. Udah pernah belajar semua tadi? Total. Sebagian dipelajari, sebagian belum. Kan sehari-hari praktek. Oke. Jadi ini peta awal. Kenapa sih Habib selalu cerita peta? Biar kita jelas. Oh, peta ini ternyata begini. Jadi kita memahaminya enak. Oke. Lanjut, Bunda. Iya. Oke. Sekarang Bunda pengen yang mana? Atau kebutuhan Bunda yang mana? Berpikir akhlak. Butuh semua ya. Butuh semua ya. Jawabannya butuh semua. Terlalu banyak yang belum kita pelajari ya. Selama ini masih potongan-potongan, tapi untuk menyatukan ya Habib selama ini menyampaikan sesuatu untuk bahwa yang pernah kita pelajari selama ini mungkin tercerai-berai. Ya, ngerangkainya begini Bunda. Cara merangkainya tuh begini. Ternyata posisinya begini. Jadi kita punya gambaran, walaupun belum tampak sempurna, tapi punya rutenya totalitasnya begini. Baik, ini jelas kok. Usul fisilmi kafah, masuklah kepada agama Islam secara kafah, totalitas sempurna. Caranya bagaimana? Cara supaya kita totalitas itu lewat hadis Nabi Muhammad SAW. Ini Quran, ini hadis ya. Hadis tadi, hadis Jibril, Rasul mengatakan Islam anta syahada ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah tuqima shalah wa zakah wa summa wa tujul bait. Kemudian kita sebut dengan rukun Islam ada 5, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Dan ternyata ini semua dipelajari dalam ilmu fikih. Jadi kalau pengen sempurna belajar tentang rukun Islam, pengen belajar ini sempurna, ya belajarlah ilmu fikih dari awal sampai akhir. Udah belajar dari awal sampai akhir?
Ya antara iya dan tidak ya. Karena selalu puzzle, selalu potongan-potongan. Padahal harusnya runtut sebagaimana kita baca Quran itu dari Al-Fatihah, Al-Baqarah satu persatu sampai akhir itu sempurna khatam. Harusnya kita belajar ilmu fikih juga khatam sempurna. Walaupun selama ini faktanya kita kalau belajar di madrasah ya terpotong-potong dengan sekolah dan kelas. Itu kalau madrasah terus. Sekarang madrasah besok SMP, besok lagi SDI Islam. Kurikulumnya centang perenang juga ya. Itu masalahnya. Kemudian yang kedua Rasulullah al-iman antum min billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairi wa syarri. Ini disebut dengan rukun iman. Ada 6. Iman kepada Allah, para malaikat, para kitab suci Allah, para rasul, para nabi, yaumil akhir dan qadar. Ini kemudian dipelajari dari ilmu akidah atau ilmu tauhid. Kalau pengen sempurna belajar tentang rukun iman, ya pelajari ilmu akidah, ilmu tauhid sempurna dari lembar pertama sampai lembar terakhir. Al-ihsan al-akhlak. Ini yang sangat kita kurang belajar ilmu akhlak. Pertanyaan, pernah baca kitab fikih apa yang sempurna dari 1 sampai terakhir? Safinah. Safinah bagus sekali. 1 Safinah ya. Kalau sampai ya, kalau benar Safinah itu selesai, bagus. Ya baca doa. Baca Kan baca sudah kasih telinga. Ngaji telinga, alhamdulillah. Ngaji telinga, bagus itu, bisa menelaah. Kitab itu bagus sekali. Akidah benar. Apa? Kitab sempurna. Betul ya. Ini memang jadi problem kita semua. Tanpa terkecuali. Kita semua tahu tapi bodol-bodol gitu ya. Tapi bodol-bodol, potong-potong gitu kan. Pasti bodol-bodol, pasti potong-potong. Kenapa? Ya karena pendidikan nasional kita tidak mencetak orang-orang yang beriman dan bertakwa. Pendidikan nasional kita kan acuannya bukan untuk mencetak takwa enggak, tetapi mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu kalau nggak mau dirubah, kan dirubah menjadi apa? Tenaga yang terampil. Mau dirubah lagi menjadi tenaga yang terampil. Waduh. Berarti dicetak jadi pegawai doang berarti. Apa kau lihat? Yang paling saya rasa kurangnya al-ihsan. Baik. Bunda ini sudah jelas? Boleh dihapus? Oke. Live-nya di mana? Facebook. Itu Facebook. Ini kacanya kaca. Ini kaca kalian. TV-nya gede. Bismillah. Udah, hidup itu proses ya. Hidup itu proses. Proses itu berlaku untuk apapun. Manusia kehidupannya berproses. Hidup di alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Proses satu persatu tidak langsung semuanya. Kita di alam dunia pun mulai dari bayi, kemudian anak-anak, kemudian anak baru gede, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian bertambah usia. Tapi semua itu proses. Keberagaman kita yang pengen kafah, pengen sempurna juga proses. Habib ingin sampaikan tentang proses. Kita ini proses mulu, semuanya berproses. Tapi harapannya proses menjadi sempurna. Proses bunda ya. Oke, proses pertama yang ingin Habib sampaikan bagaimana agama Islam terbentuk. Bukan rukun Islam tetapi agama Islam. Proses agama
Islam. Oke. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Makkah. Kecil di kota Makkah. Beranjak menjadi besar umur 9 tahun, 10 tahun juga masih di kota Makkah. Kemudian beliau beranjak dewasa mulai bekerja di umur 25 tahun di kota Makkah. Menapaki keberhasilan ekonominya, pekerjaannya di umur 25, kemudian menikah dengan Khadijah binti Khuwailid umur 25. Berumah tangga dengan Khadijah mulai umur 25 dan Khadijah umur 40. Kemudian setelah itu ketika umur 40 tahun barulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Nabi dan Rasul. Umur 40 tahun Allah utus beliau menjadi Nabi dan Rasul. Sebelumnya belum Nabi belum Rasul ya. Sebelumnya hidup di masa apa? Masa apa? Masa jahiliyah. Sebelum ada Islam berarti masih masa jahiliyah. Rasulullah lahir di masa sebelum Islam. Masa jahiliyah ya. Umur 40 barulah beliau menjadi nabi dan menjadi rasul. Umur 40 tahun menjadi rasul. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Hira saat itu. Umur 40 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak pergi ke Gua Hira, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan kesibukan pekerjaan dan lain-lainnya, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu adalah pertama kali Rasulullah menerima wahyu Al-Qur'an dan pertama kalinya beliau bertemu dengan malaikat Jibril, dan itulah momentum beliau diangkat menjadi nabi dan Rasul. Kemudian berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Berdakwah kepada istrinya Khadijah, kepada putri-putrinya Ummu Kulthum, Ruqayyah, Zainab, Fatimah. Berdakwah kepada sepupu terdekatnya Ali bin Abi Thalib, kepada pamannya Abu Thalib, kepada pamannya Al-Abbas, kepada kaum kerabat terdekat juga sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Ini rentang waktu 3 tahun lamanya berdakwah secara pribadi, berdakwah secara personal, dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah secara underground. Walaupun orang-orang Makkah itu, tokoh-tokoh Makkah tahu Muhammad ini punya kumpulan-kumpulan, Muhammad ini punya komunitas gitu ya. Orang-orang Makkah saat itu mengerti enggak apa-apa komunitas, paguyuban, kelompok-kelompok, kumpulan-kumpulannya. Seperti ya kumpulan-kumpulan begitu, tidak membahayakan. Tapi masuk tahun keempat, Iqra bismi rabbik ini enggak habis sampaikan dengan masuk tahun keempat Allah perintahkan untuk dakwah secara terbuka. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, sampaikan secara terbuka dan berpaling dari orang-orang musyrikin. Rasulullah kemudian beranjak pergi ke atas puncak bukit Safa, memanggil penduduk Makkah, ya ma'syara ahla Makkah, ya ma'syara Quraisy, ya bani Fihr, ya bani Muttalib, ya bani fulan, ya bani fulan. Kemudian semuanya berkumpul di kaki bukit Safa. Ketika mendengar ini suaranya Muhammad Al-Amin, ini Muhammad yang amanah, ini Muhammad yang dapat dipercaya. Ada apa gerangan siang-siang bolong panas begini teriak-teriak memanggil-manggil kita? Semua berkumpul. Rasul di atas bukit Safa berkata, ara'aitum law kana bil wadi khailan. Apa pendapat kalian semua kalau di balik bukit Safa ini ada kavaleri berkuda, khailan, pasukan berkuda, yuridu an yadur alaikum, yang mereka siap menyerang kota Makkah. Awasadaqtumuni, kalian percaya dengan informasiku? Mereka menjawab, bala ya Muhammad, tentu wahai Muhammad, kami tidak pernah mendapati dirimu bohong sama sekali.
Kemudian Rasul berkata, ini mundzirukum bi'adzabin alim. Aku peringatkan kalian akan azab Allah yang mengancam kalian apabila kalian tetap dengan tradisi amaliyah jahiliyah. Ini yang kemudian membuat seluruh penduduk Mekah terdiam. Mereka sudah mengakui tidak pernah bohong. Nah, sekarang kok tiba-tiba Muhammad mengkritik tradisi jahiliyah yang mereka sudah amalkan. Ini akan merubah tatanan sosial, akan merubah tatanan ekonomi, akan merubah tatanan politik. Maka mereka diam. Mereka akan terusik kepentingan sosial ekonomi mereka, tetapi juga nggak bisa bantah karena ini Muhammad Al-Amin. Tidak ada yang berani menjawab gitu. Yang berani menjawab adalah paman Rasulullah yang berkaca pinggan berkata, tabban laka ya Muhammad ali hada jama'atana, tabban laka wa tabban sa'irul yawm. Celaka engkau wahai Muhammad, apakah untuk omong kosong engkau kumpulkan kami semua? Tabban lak, sialan engkau. Wa tabban sa'irul yawm, betapa apes dan sialnya hari ini gara-gara omonganmu itu. Rasulullah juga punya diam karena responnya kok keras dan negatif banget. Padahal selama ini orang-orang Mekah dengan Nabi Muhammad itu Muhammad Al-Amin, Muhammad yang disayang, Muhammad yang dipuja-puja, Muhammad yang berintegritas, pemuda terbaik itu Muhammad. Tapi ketika ini benih-benih ketidakcocokan mulai muncul di antara kita. Yang beri jawab adalah pamannya, tabban laka ya Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merespon. Allah taala merespon itu dengan mengatakan Tabbat siyada Abi Lahab wa tab. Yang celaka itu Abu Lahab yang berani berkaca pinggang dan menunjuk. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu. Harta kekayaannya, maluhu wa ma kasab, lini bisnisnya yang menggurita itu, ma aghna anhu, tidak akan mampu menyelamatkan dirinya. Saya selanar, justru itu yang akan menghantarkan ia ke neraka. Nar dzata lahab, yang apinya menggelegar, bergejolak-gejolak, bergila-gila. Wa mar'atuhu hammalatal hatab, sekalian istrinya, sekalian istrinya hammalatal hatab, wanita pembawa kayu bakar. Karena suka ngomong sana, ngomong sini, mana sono, mana sini, ya tumbak cucukan. Bahasa Al-Qur'annya hammalatal hatab, yang suka membakar-bakar sana sini, tumbak cucukan. Hammalatal hatab. Yang ini Habib sampaikan, itu tahun keempat. Tahun keempat barulah Rasulullah berdakwah secara terbuka, ya. Dan responnya negatif. Dan responnya orang-orang makin menolakkannya luar biasa. Sehingga mulai umur 40 tahun, 3 tahun pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi, tahun keempat, kelima, keenam, ketujuh itu masih negatif. Tahun ke-7 orang-orang Makkah pada akhirnya sudah, kalau tidak bisa menghentikan Muhammad, sudah kita orang-orang Makkah sepakat. Kekuatan politik Mekah, kekuatan ekonomi Mekah sepakat. Muhammad dan keluarganya Bani Hashim dan orang Islam singkirkan dari pusat kota Mekah, singkirkan mereka ke Syekh Abi Thalib, ke perkampungan atau ke wilayah atau kompleknya Abi Thalib. Tinggal mereka di sana, tidak boleh berinteraksi, nggak boleh ngobrol, nggak boleh ngomong, nggak boleh dagang, nggak boleh jual beli, nggak boleh melakukan pernikahan. Lockdown, di lockdown. Lockdown. Dan di lockdown selama 3 tahun, tahun ke-7 sampai tahun ke-10 di lockdown. Jadi nggak bisa berdagang. Bani Hashim doang nggak boleh berdagang. Yang lain tetap ekonomi berjalan, sosial berjalan, pernikahan berjalan. Enggak, Bani Hashim orang Islam no. Lockdown, isolasi, kucilkan mereka, embargo ekonomi, embargo sosial. 3 tahun lamanya. Itulah yang kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kehilangan istrinya Khadijah. Khadijah kaya raya loh ya.
Tapi ketika di lockdown 3 tahun, tabungannya habis juga kan, saving selama ini ya habis juga kalau di lockdown 3 tahun. Di lockdown 3 tahun, secara finansial Khadijah yang backup. Kemudian paman beliau Abu Thalib juga membackup, dan kedua orang ini kemudian wafat meninggal dunia tahun ke-10 setelah kenabian. Rasulullah berarti umur 50 tahun. Sang istri meninggal dunia, sang paman Abu Thalib meninggal dunia. Maka Rasulullah menyatakan amul huzn, tahun berkabung, tahun kesedihan. Orang-orang Mekah senang luar biasa. Kenapa? Secara finansial, backup finansial Khadijah sudah nggak ada, lemah sudah ini. Jadi orang nggak punya duit itu lemah. Sampai sekarang ya. Kalau punya duit itu nggak apa-apa. Kalau dompetnya agak tipis, nggak lemes rasanya. Itu dari Rasulullah ketika Khadijah backupnya nggak ada, meninggal dunia repot. Abu Thalib paman beliau itu yang selama ini pasang badan. Kenapa? Dia tokoh sesepuh yang karismatik, yang ditakuti oleh orang-orang Makkah. Lah Abu Thalib meninggal dunia. Secara ekonomi, secara politik, secara sosial, Rasulullah kehilangan dua orang hebat ini. Maka Rasulullah sedih, amul huzun, tahun bersedih, tahun berkabung. Sebaliknya orang-orang Makkah senang, ekonominya nggak ada, pembelanya politik nggak ada, senang, tambah menjadi-jadi orang Makkah itu. Semakin menjadi-jadi, maka Rasulullah kemudian merasa Makkah tidak kondusif ini. Rasulullah meninggalkan Makkah, pergi ke Taif. Harapan Rasulullah Taif menjadi alternatif dakwah. Tapi ternyata orang-orang Taif sudah dilobi dulu oleh tokoh-tokoh Makkah. Orang-orang Makkah sudah mengirimkan utusannya kepada Taif. Taif kepada Muhammad usir dia. Kenapa Taif menerima? Ya iyalah, Makkah itu ibu kota. Maka itu pusat kekuatan dan kekuatan politik, bisa menekan siapapun yang tidak ada di Jazirah Arab. Itu Makkah, Ummul Qura, ada Ka'bah di situ. Yang bisa menekan Taif. Taif pun ya sudah nurut kepada orang-orang Makkah. Maka ketika Rasulullah datang, dicaci maki, diusir, dilemparin batu. Tambah senang orang Makkah, gagal kan dari slogan politiknya. Ketika kondisi Rasulullah benar-benar di titik nadir terbawah, maka Allah Ta'ala memuliakan Nabi Muhammad, menghibur Nabi Muhammad dengan Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Minal masjidil aqsa, kemudian araja bi ilal alamil ulya, mi'raj ke alam yang lebih tinggi. Di langit pertama, kedua, ketiga, empat, langit ketujuh bertemu para nabi dan para rasul, kan begitu. Kemudian diperlihatkan live surga dan neraka. Kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika pulang diberikan kewajiban sholat 5 waktu. Itu terjadi tahun ke-11 Rasulullah umur 51 tahun. Umur 51 baru diwajibkan sholat 5 waktu. Jadi Nabi umur berapa? 40. Sholat 5 waktu kan? Umur 51. 10 tahun. Samain aja 10 tahun ini gitu ya. Jadi kan kita mau pilih ya, ada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Oke. Ngapain 10 tahun ini? Enggak, ya enggak ada sholat 5 waktu emang enggak sholat 5 waktu. Kenapa? Sholat versi lama, versi zaman Nabi Allah Ibrahim. 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di petang hari. Sebagaimana semenjak zaman jahiliyah sudah ada Ka'bah, sudah ada orang ibadah haji, sudah ada sumur Zam-Zam milik Nabi Allah Ismail, ada. Tapi tercampuri dengan tradisi jahiliyah. Ternyata umur 21 baru sholat 5. Ibu mulai sholat umur berapa? Kalau begini, alhamdulillah mending juga ya. Kalau gini kan agak legaan gitu ya. Alhamdulillah. Belum lagi, Habib ngomong ya, belum lagi para sahabat. Rasulullah umur 51 tahun ini, 11 tahun di Mekah,
enggak semua sahabat sudah Islam, masih minoritas ini. Masih minoritas loh muslimnya di kota Mekah, dan orang Madinah belum ada yang Islam. Ini minoritas umat Islam sedikit. Masih minoritas umat Islam dan sudah diwajibkan sholat. Minoritas masih. Nanti ketika sudah hijrah ke Madinah, Rasulullah sudah umur 55 ke atas, dekat 60, baru mulai banyak. Baru mulai Islam terbangun. Artinya yang Habib sampaikan, sahabat itu usianya sudah cukup lanjut, mereka baru beriman kepada Allah dan Rasulnya, baru mulai belajar, tetapi konsisten ketika belajar. Konsisten. Nggak dengar bunda penutupan unrung gimana? Kalau sudah tua membaca Al-Qur'annya susah. Kita ini maksudnya. Oh iya, iya belajar. Kalimatnya ya nggak apa-apa, tapi terus tetap belajar. Ini Al-Qur'an juga belum sempurna. Kan masih potongan. Umur 40 tuh Iqra ayat 1 sampai 5 doang. Ayat 11 sampai ayat 11 kapan? Belum. Ini masih aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Zakatnya juga belum ada. Oh, ini masih salat doang nih. Zakatnya belum. Puasanya belum. Kutiba alaikumusiyamnya belum turun kutiba alaikumusiyam nih. Zakatnya juga belum, zakat malam itu belum. Haji belum. Oh, nomor 1 baru salat 5 waktu doang. Maka judulnya proses. Jangan dikira Rasulullah umur 40 tahun di Gua Hira, Nabi Muhammad ini loh, syahadat, zakat, sholat, puasa, haji, laksanakan, siap laksanakan. Tidak begitu. Berproses. 51 ini baru sholat 5 waktu. Lanjut ya. Lanjut bunda ya. Kemudian ketika kembali lagi ke kota Makkah, Rasulullah sampaikan kepada sahabatnya, semalam saya dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Palestina. Kemudian saya Mi'raj, berjumpa dengan para nabi, para rasul. Saya diperlihatkan surga dan neraka. Saya diperlihatkan bertemu dengan Allah Ta'ala selama 5 waktu. Ini internal umat Islam yang dengar seperti itu. Ada yang beriman, ada yang 50-50, ada kelompok yang logik. Nggak masuk akal. Murtad. Halusinasi. Halu ini. Muhammad halu, halusinasi. Murtad. Keluar agama Islam, bergabung dengan orang Makkah, hati-hati ya. Maka nggak selamanya agama itu harus dengan logik. Karena level sahabat ketika ketemu ujian seperti ini yang nggak logis, ada kok yang beriman, ada yang 50-50, ada yang kemudian keluar dari agama Islam. Orang-orang Mekah tambah, waduh halu, rame kota Mekah. Orang Mekah rame. Walaupun Rasulullah bisa memberikan bukti, ditanya, "Hei Muhammad, Masjid Aqsa, sebutkan Masjid Aqsa, digambarkan. Loh, Masjid Aqsa itu begini pilarnya, begini pintu-pintunya begini. Orang yang pernah ke Masjid Aqsa ini." Ketika dalam perjalanan Masjidil Haram menjadi Masjidil Aqsa, ada rombongan kafilah yang bergerak, mereka nginep di satu tempat transit rest area, dan mereka punya makan minum. Rasulullah dengan sengaja berhenti ngeres di situ juga, dan keadaan mereka ngambil makanan mereka, kemudian Rasulullah berangkat lagi. Disampaikan ada rombongan kafilah berhenti di sini, mereka begini. Cross check ketika mereka pulang, apakah kalian begini? Iya betul, itu yang kami berada di situ. Loh, bener. Ya omongan Muhammad ini bener. Nah, tapi ya angel. Kalau belum hidayah angel. Baik, lanjut ya. Termasuk Abu Bakar saat itu nggak ada di tempat, ya di tempat lain. Kemudian orang-orang Mekah yang kemudian mengatakan, "Hai Abu Bakar, sampai tamakala sahibuka, hei Abu Bakar, kamu tahu nggak ocehan temanmu Muhammad itu?" Ada apa? Muhammad halu, ngomong begini. Ke Masjidil Aqsa lah, ketemu dengan para Rasul lah.
sudah halusinasi ya. Kemudian Abu Bakar ya, "Lau qala fawqa dzalika wallahi faqad sadaq." Demi Allah, andai kata Nabi Muhammad menyampaikan yang lebih tidak logis lagi, andai kata Nabi Muhammad menyampaikan yang tidak masuk akal, wallahi laqad sadaq. Demi Allah, beliau pasti benar dan jujur. Ini totalitas beriman juga ya. Totalitas beriman. Opo dari pangeran. Totalitas beriman. Oleh sebab itu Abu Bakar mendapat gelar Abu Bakar As-Siddiq, yang senantiasa membenarkan Rasulullah secara totalitas. Jadi puncak manusia yang paling mulia setelah Rasul adalah Abu Bakar. Kenapa? Karena totalitas iman, nggak pakai pikiran, nggak pakai logis. Bukan orang bodoh Abu Bakar. Abu Bakar bukan orang bodoh, bukan orang goblok. Abu Bakar ini orang terpandang, berharta, kaya raya terpandang. Tapi ketika berurusan dengan Rasulullah, iman juga sudah pasrah kepada Allah dan Rasul. Lanjut ya, Bunda kemudian 3 tahun berada di kota Makkah. Ini tahun ke-11 ya. Kemudian selama totalnya di Makkah selama 13 tahun di Makkah, barulah Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Maka 13 tahun, kemudian hijrah ke kota Madinah. Begitu sampai di batas terluar kota Madinah, Rasulullah mendirikan Masjid Quba. Masjid Quba. Maka Masjid Quba jauh dari Nabawi. Karena pusat kotanya adalah Masjid Quba itu jauh keluar dulu sono Quba. Masjid Quba itulah pertama kali Rasulullah SAW dan berkumpul dengan sahabat muslimin dan melaksanakan sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Itu di Masjid Quba, batas terluar kota Madinah, setelah 13 tahun di Mekah dan baru masuk kota Madinah. Sholatnya 5 waktu ketika Rasulullah umur 51 tahun, dan itu setelah Isra wal Mi'raj. Tapi 5 waktu doang, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jumatannya kagak ada Jumatan. Jumatan itu setelah Rasulullah berada di Quba, itu baru sholat Jumat. Maka proses dan mendapat wahyu sholat Jumat. Ya, apa tadi? Ya ibadah mana? Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Baru ayat Jumatan itu turunnya di Madinah. Judulnya proses. Lanjut Bunda? Masih sholat ini? Belum zakat, puasa, yang lain haji. Belum kan? Masih puasa. Dan itu sudah di Madinah. Sudah 13 tahun Rasulullah dan sekarang hijrah ke Madinah, baru Jumatan di Madinah. Jumatan di Madinah. Oke. Jumatannya di Madinah. Bunda lanjut ya. Setelah 2 tahun di Madinah, 2 tahun di kota, 2 tahun di kota Madinah. Tambah lagi 2 tahun ya. 2 tahun di kota Madinah, baru Allah turunkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Baru puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu setelah 2 tahun di Madinah. 2 tahun tambah 13 berapa? 15 tahun jadi Nabi dan Rasul, baru puasa Ramadan. Usia Rasulullah berarti berapa itu? 51 ditambah 3 54 tambah 2 ya 55 56 baru Rasulullah puasa Ramadan. Ibu puasa Ramadan umur berapa? Alhamdulillah. Agak udah dikit ya, agak udah dikit. Coba belajar yang tadi doang, Pak. Dulu apa sih lumayan gitu. Aduh. Umur 55 tahun ini mulanya barulah beliau puasa
Ramadan. Dan pada bulan Ramadan ini, di pertengahan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan zakat fitrah doang. Malnya belum. Zakat fitrah itu zakat jiwa. Zakat mal itu zakat harta. Zakat fitrah zakat jiwa. Setiap yang berjiwa, setiap yang hidup di bulan Ramadan, maka menunaikan zakat fitrah untuk menyempurnakan Ramadan dengan zakat fitrah. Zakat jiwa. Ini di tahun yang kedua, di bulan yang sama, di pertengahan bulan Ramadan zakat fitrah. Zakat malnya kapan? Belum zakat mal. Kenapa belum? Iya belum. Karena orang-orang muhajirin dari Makkah hijrah ke Madinah baru berusia 2 tahun. Kenapa dengan 2 tahun? Dalam rentang 2 tahun itu belum menemukan jalan kesuksesan ekonomi. Mau zakat mal dari mana? Nggak ada malnya. Belum. Ini zakat fitrah dulu. Baik. Lanjut bunda. Lanjut. Kemudian setelah zakat fitrah apa? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Rasulullah haji ketika Rasulullah sudah berada 5 tahun atau 6 tahun berada di Madinah. Berarti 55 tahun tambah 5 atau berapa? Umur 60 tahun. Umur 60 tahun itu Rasulullah pergi haji. Umur 60 tahun Rasulullah pergi haji, berangkat haji bersama para sahabatnya, menggunakan langsung pakai kain ihram, kemudian hewan-hewan ternak yang akan dikurbankan atau bayar dam dibawa di depan, dan tidak membawa senjata-senjata perang berat. Nggak ada yang bawa tameng, nggak ada yang bawa besi, nggak ada bawa tombak, nggak ada panah, nggak ada. Tapi pedang-pedang kecil, filkirot yang dibungkus di tempatnya, sekedar untuk dia peralatan dapur, kira-kira begitu. Mereka berangkat dari Madinah menuju ke kota Makkah untuk ibadah haji, tapi kemudian di Hudaybiyah mereka di stop, nggak boleh masuk ke Makkah. Loh kenapa? Kami mau haji. Pakaian kami pakaian ihram, kami tidak bawa senjata berat, kami juga bawa domba-domba ini untuk bayar dam. Kami haji bukan untuk perang. Jawabannya orang-orang Mekah, stop. Selama ini kita tidak pernah berdamai. Ada Makkah, ada Madinah, dua kekuatan yang bersaing. Mekah ini karena memang Ummul Qura, ibu kota Jazirah Arab. Madinah ini muncul karena ada Nabi Muhammad SAW. Dua kekuatan ini mulai bersaing. Kemudian terjadi perang-perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang-perang terus. Kenapa? Persaingan. Dan selama ini tidak pernah gencatan senjata, nggak ada kata damai. Dan kok tiba-tiba Nabi Muhammad di Madinah mau masuk Makkah, orang Makkah tidak mau, tidak bisa. Kita nggak damai kok. Kita tidak punya hubungan diplomatik. Visa haji nggak ada. Ditolak Nabi Muhammad itu. Umur 60 ini ditolak. Maka kemudian Rasulullah mengirimkan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini dari Bani Umayyah. Dan kebetulan Makkah itu dikuasai oleh orang-orang Bani Umayyah. Bani Umayyah itu yang dulu ya sampai zaman Rasulullah mereka penguasa. Mereka aparat keamanan. Mereka itu penguasa Badar. Panglima TNI-nya dari Bani Umayyah. Kemudian Kapolri dari Bani Umayyah. Kemudian kalau ada para pedagang saudagar masuk ke Makkah, bea cukainya Bani Umayyah. Bani Umayyah ini pos-pos basah ini Bani Umayyah semua. Kalau Bani Hashim oleh Rasulullah ngurusi Masjidil Haram, ngurusi Ka'bah, ya. takmir. Marbot. Nah, Abu Lahab itu Bani Hashim ya. Abu Lahab itu Bani Hashim. Saudaranya Abu Thalib, saudaranya Abdullah ayah Rasulullah, yang pamannya Rasulullah. Tapi istri Abu Lahab itu Ummu Jamil dari Bani Umayyah. Sehingga Abu Lahab itu dapat tempat di bea cukai. Kehidupan Abu Lahab itu nggak lepas dari pengaruh Bani Umayyah. Maka Abu Lahab itu cenderung merapat kepada Bani Umayyah karena posisi pentingnya di Bani Umayyah bukan dari Bani Hashim. Baik, lanjut. Rasulullah mengirimkan Utsman bin Affan yang dari Bani Umayyah untuk melobi, tapi kemudian juga tak kunjung selesai.
orang Makkah mengirimkan Suhail bin Amr sebagai utusan dari Makkah. Pada akhirnya terjadilah namanya Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah, MOU, Memorandum of Understanding, ya. MOU-nya ditandatangani antara Suhail bin Amr perwakilan Makkah dengan Nabi Muhammad bahwa sekarang kita berdamai, tidak ada perang, gencatan senjata selama 10 tahun ke depan. Baru damai. Kedua, tahun ini Muhammad tidak boleh masuk ke Makkah tapi kembali ke kota Madinah. Baru boleh tahun depan, baru boleh tahun depan, baru boleh masuk ke Makkah untuk haji dan umroh tanpa senjata berat. Yang ketiga, perjanjian damai persyaratannya siapapun dari Madinah yang ingin bergabung dengan Makkah, dalam kata lain murtad, diperbolehkan diterima oleh orang Makkah. Tetapi kalau dari Makkah ingin bergabung dengan Madinah, artinya masuk Islam, tidak boleh, tolak, kembalikan ke Makkah. Ini perjanjiannya timbang dan menjatuhkan posisi Islam. Tapi Rasulullah sudah diiyakan saja. Iya sudah. Iya, ramai sudah. Ini para sahabat juga agak, ini timpang ya Rasulullah, ini timpang. Kemudian mereka kembali pulang kan, nggak jadi masuk Makkah. Ini Rasulullah, kemudian Umar kan tegas, Umar kan pejuang, Umar kan tipikal pejuang. Ini langsung berjalan di samping Rasulullah kita. Ya Rasulullah, alasna alal haq. Ya Rasulullah, bukankah kita alal haq? Bukankah kita dalam kebenaran ya Rasulullah? Mahal, kenapa kita mau menerima penghinaan ini? Karena perjanjian damai ini seperti menghinakan posisi kita. Kita loh alal haq, kita kuat ya Rasulullah. Kalau kita perang, kita menang terus. Kalau kita merangsek masuk ke Mekah, mereka tidak bisa apa-apa. Kita pasti maju ya Rasulullah. Kenapa kita mundur dan menghinakan diri ya Rasulullah? Rasulullah diam toh. Rasulullah hanya diam. Kemudian Umar juga agak tersadar. Kok ngotot banget sih dengan kanjeng Nabi, nggak sopan ini. Kan? Mundur dia, nggak enak. Ngomong sama Abu Bakar, Abu Bakar begini begitu. Ya Umar, kata Abu Bakar ini, ya Abu Bakar ini, masya Allah. Ya Umar, ma fa'ala Rasulullah innama bi amri Rabbi. Hai Umar, yang Rasulullah lakukan itu pasti atas perintah Allah Ta'ala. Yang Rasulullah lakukan itu pasti karena Allah Ta'ala. Umar diam kemudian mundur, menjauh dari Abu Bakar, menjauh dari Rasulullah. Kenapa? Ini kalau sampai turun ayat menegur Umar, malu saya. Mundur dia. Oke. Ini yang saya sampaikan, umur 60 tahun mau berangkat haji, nggak boleh gagal. Gagal haji. Tahun depannya Rasulullah umur 61 melakukan Umratul Qadha. Umratul Qadha. Rasulullah melakukan umrah yang qadha. Qadha kenapa? Ya qadha yang 60 karena nggak boleh masuk. Harusnya kan berangkat umrah haji nih umur 60, tapi nggak bisa masuk. Jadi tahun depannya Rasulullah SAW baru Umratul Qadha. Beliau melakukan umrah untuk qadha yang qadha. Umrah doang, hajinya belum. Tahun berikutnya lagi Rasulullah umur 62 baru beliau Hajjatul Wada. Hajjatul Wada, haji perpisahan. Rasulullah berangkat mengumpulkan sahabatku, saya sekarang berangkat haji. Wah, berbondong-bondong. Seluruh sahabat ikut. Bahkan di dalam perjalanan dari Madinah ke Makkah, ya Rasulullah dengan kaum muslimin ya, Rasul dengan kaum muslimin, rombongannya full penuh. Rasul mengatakan, khudu anni manasikakum, ambil dari aku manasik haji kalian. Ambil dari aku manasik haji kalian. Kenapa? Sebelum ini nggak pernah ada manasik versi Rasulullah SAW. Nggak ada loh ya. Baru ini doang Rasulullah haji umur 62. Sebelum ini nggak ada haji manasiknya versi Islam, versi Rasulullah, nggak ada. Maka Rasulullah mengatakan khudhu anni manasikakum, ambil dari aku manasik haji kalian. Kemudian
la'alli la'alqakum ba'da amikum hadza. Bisa jadi ini adalah tahun terakhir aku berjumpa dengan kalian. Wah, sahabat, waduh, tahun terakhir nih. Semua berbondong-bondong ikut. Dalam perjalanan dari Madinah ke Makkah, ternyata ada kabilah-kabilah kecil, kampung-kampung kecil yang tinggal tidak di Madinah, tidak di Makkah. Kabilah kecil melihat rombongan besar haji, gabung mereka, ikut-ikutan, padahal belum berislam. Tapi pokoknya ikut dulu. Besar rombongan Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan Hajjatul Wada. Hajjatul Wada. Pergi ke Makkah, melaksanakan tawaf, sa'i, kemudian wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Ketika berada di Arafah, turun wahyu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Al-yawma, hari ini, hari Jumat, tanggal 9 bulan Dzulhijjah, hari Arafah. Al-yawma, hari ini, akmaltu lakum dinakum, sudah aku sempurnakan agama ini untuk kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan nikmat Islam itu aku sempurnakan bagi kalian. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku Allah Ta'ala ridho Islam menjadi agama kalian. Ini dibacakan Rasulullah di Padang Arafah kepada seluruh sahabat. Semua ribuan orang senang bagi alhamdulillah. Perjuangan kita berdarah-darah mulai 40 tahun. Nah, berdarah-darah minoritas di Mekah, dicaci maki, dilempari batu, di lockdown, disingkirkan, diludahi. Kemudian kami perang Badar, Uhud, meninggalkan Makkah ke Madinah, perang segala macam. Sekarang kita puncak kesempurnaan kita. Semua senang, semua bahagia. Abu Bakar duduk nangis. Abu Bakar duduk menangis. Nangis Abu Bakar. Sahabat lain heran. Umar, ya Abu Bakar, kita di puncak agama kita sempurna. Ini puncak perjuangan kita di sini, semua bahagia. Nangis Abu berkata, ya Umar, kalau agama ini sudah sempurna, artinya tugas Rasulullah sudah selesai. Kalau tugasnya sudah selesai, tak lama lagi beliau akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar yang sadar, yang senang bahagia. Abu Bakar ngerti, dan kalau sudah sempurna, tugasnya sudah selesai. Kalau selesai, artinya sudah tidak lama akan bersama Rasulullah. Abu Bakar nangis, Umar tersenyum. Kemudian haji dilanjutkan. Rasulullah musim haji ya, bulan Dzulhijjah. Rasulullah kemudian selesai ini pulang ke kota Madinah bulan Dzulhijjah, kemudian Dzulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1, Safar bulan 2, Rabiul Awal Rasulullah wafat. 2 bulan setelah haji Rasulullah selesai. Bunda, proses haji itu Rasulullah 62. Haji versi Islam itu Rasulullah 62. Proses ya? Oh, proses. Kita berproses nggak? Ya. Jadi kalau belum sempurna santai aja. Memang proses. Memang proses ya. Tadi kena dulu visil ini kapak sempurna. Sudah berapa tahun Islam nggak sempurna-sempurna? Menggerut juga ya. Tapi kasih jalan. Oh iya, proses. Tapi kudu mau belajar. Kudu mau belajar. Ini yang dapat kita kaji udah jam 11. Oh, ya kan punya anak istri. Oh gitu. Weekend. Oh iya. Oke, hadirin hadirat ibunda, ayahanda dimudahkan oleh Allah. Kira-kira ini kajian kita pada hari ini ya. Kajian pembuka tadi apa? Di kehidupan. Setelah itu tugas kita di dunia adalah ibadah dan khalifah, ibadah kepada Allah, kemudian tata kelola dunia. Kemudian setelah itu kafa udhul bisni, kafa itu adalah hadis dari Muhammad SAW. Islam iman ihsan. Kemudian itu semua gambaran peta luas itu nggak tiba-tiba terbentuk, tapi proses. Dan proses itu selama Rasulullah SAW masih hidup di prosesnya. Nanti ada proses pasca peninggalan Rasulullah SAW. Insya Allah pada pertemuan yang Sabtu yang akan datang. Sebelum ditutup ada pertanyaan, Bunda, monggo silakan.
Mana ya, bisa diterima ya? Bisa diterima. Agak lega proses. Agak lega lah lagi proses. Apalagi ini Habib sampaikan ya, Rasulullah itu Fathu Makkah ketika berumur 60 tahun. 60 ke atas itu baru Fathu Makkah. Fathu Makkah itu penaklukan kota Makkah. Baru Makkah baru takluk itu barulah kemudian penduduk Makkah menyatakan keislamannya kepada Nabi Muhammad. Kemudian bila semenanjung Jazirah Arab mereka juga boleh berbondong-bondong datang ke Makkah menyampaikan Islam kepada Rasulullah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah, jadi butuh pertolongan Allah ya. Wal fath dan fatuh menaklukan. Wa ra'aitan nas, kau akan lihat seluruh manusia yadkhuluna fi dinillah, mereka semua akan masuk ke dalam agama Allah afwaja, berombak-ombak, berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbik, maka sucikan nama Tuhanmu, bertahmidlah dengan Tuhanmu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan minta maghfirah kepada innahu kana tawwab. Itu waktu 60-an baru masuk Islam. 2 tahun kemudian meninggal dunia, itu baru belajar, itu sudah usia lah. Jadi kalau kita sekarang mulai belajar, it's okay, no problem. Memang Wallahu ta'ala alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.